Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M. Bersama saya Pendeta Ong Hanoko Kurniawan. Bagaimana kondisi dan keadaan saudara di masa-masa pandemi ini? Saya berdoa dan berharap kiranya Tuhan senantiasa memberkati saudara dan kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan atas hidup saudara. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari Injil Yohanes 5 ayat 5 sampai dengan 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Saudara terkasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat sebuah peristiwa ketika Yesus berangkat menuju ke Yerusalem. Yesus singgah di sebuah kolam yang diberi nama Bethesda. Dalam bahasa Ibrani, arti dari Bethesda adalah rumah belas kasihan. Kolam itu diberi nama Bethesda, rumah belas kasihan, karena di tempat tersebut sering terlihat kasih setia Allah dinyatakan kepada orang-orang sakit yang ada di sekitar kolam itu, yang datang ke kolam itu untuk mendapatkan kesembuhan. Ada sebuah peristiwa menarik yang terjadi saat Yesus datang ke kolam itu. Yesus menjumpai seseorang yang menderita sakit. Apa menariknya? Bukankah Yesus dalam pelayanannya senantiasa berhubungan dengan orang-orang sakit yang membutuhkan pertolongannya? Iya, memang benar. Yesus senantiasa melayani orang-orang yang sakit. Namun kali ini sedikit berbeda. Karena Yesus menjumpai seseorang yang sudah menderita sakit selama hampir 38 tahun. Penyakit yang dideritanya sungguh sangat menyedihkan. Badannya menjadi lemah, hingga ia tidak dapat menggerakkan anggota tubuhnya. Ia menderita kelumpuhan. Ketika Yesus menjumpai orang tersebut, ia berkata, "Maukah engkau sembuh?" Mengapa Yesus bertanya seperti itu? Mengapa Yesus tidak langsung menyembuhkannya? Padahal Yesus tahu bahwa orang tersebut sudah cukup lama menderita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, melalui pertanyaan tersebut, Yesus menginginkan sebuah jawaban yang merupakan sebuah pernyataan seberapa besar kerinduan orang yang sakit tersebut untuk disembuhkan. Mari coba kita lihat apa jawaban dari orang yang lumpuh tersebut. Orang itu menjawab, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ternyata orang tersebut tidak memanfaatkan dengan baik perjumpaannya dengan Yesus. Ia tidak mengungkapkan seberapa besar kerinduannya untuk disembuhkan. Ia justru menggunakan kesempatan itu untuk menyatakan keluhannya dan mengemukakan betapa menyedihkan keadaannya. Ia menyalahkan keadaan sekelilingnya, ia menyalahkan orang lain, seakan-akan orang lain tidak ada yang mau menolongnya. Ia tidak punya sahabat, ia sendirian menghadapi masalahnya. Yang ada dalam pikiran orang tersebut adalah bahwa ia tidak dapat sembuh karena tidak ada orang yang membantunya. Walaupun faktanya memang demikian adanya, seharusnya ia tidak perlu mengatakannya, karena Yesus mengetahui dengan jelas kondisinya. Yesus hanya menginginkan sebuah pengakuan yang berkata, "Aku mau sembuh." Saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana keadaan saudara saat ini?
Jika seandainya Yesus sedang menjumpai saudara saat ini, berdiri di hadapan saudara dan bertanya kepada saudara, "Maukah engkau sembuh?" Apa jawaban saudara? Apakah saudara akan menyampaikan keluh kesah saudara seperti si lumpuh? Yang jelas-jelas sudah Yesus ketahui dan menyalahkan keadaan di sekeliling saudara yang seakan-akan tidak adil bagi saudara, khususnya di masa-masa pandemi seperti saat ini. Atau saudara akan berkata, "Aku mau sembuh Tuhan, aku mau dipulihkan." Pilihan di tangan saudara saat ini. Kalau saudara memilih untuk berkata, "Aku mau sembuh Tuhan," mari siapkan hati saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau masih berkenan menghampiri dan menjumpai kami orang berdosa. Ampuni kami, kalau selama ini kami hanya menyalahkan keadaan dan orang-orang di sekeliling kami. Ampuni kami, kalau selama ini kami hanya berharap kepada orang lain, dan ketika itu tidak terpenuhi, kami menjadi kecewa dan sakit hati. Padahal kami punya Tuhan yang besar, yang dahsyat, yang siap menghampiri kami, dan saat ini berdiri di hadapan kami dan sedang bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini kehidupan saudara ibaratnya seperti si lumpuh yang tidak berdaya dengan keadaannya, angkat tangan saudara di hadapan Tuhan dan berkata, "Aku mau sembuh Tuhan, aku mau sembuh." Ulangi sekali lagi, "Aku mau sembuh Tuhan, aku mau sembuh." Turunkan tangan saudara, jadilah sesuai iman dan kerinduan saudara. Apa yang kau perkatakan di hadapan Tuhan saat ini, demikian Tuhan perbuat dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami percaya, dan kami mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah, di dalam nama anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama dengan Dia, sampai selama-lamanya. Yang percaya telah diberkati dan dipulihkan, sama-sama kita katakan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk support dan kebersamaannya melalui channel ini. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, dan share channel 5M ini kepada para sahabat dan kerabat saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus doakan channel ini, tetap jaga kesehatan saudara, sehat selalu, dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.